sangat amat gembur gitu karena emang ranting-ranting aja, jadi kayak tumpukan-tumpukan ranting yang terurai jadi kecil. Misalnya sagu yang di Papua, iya, tahu. Itu tuh tanaman asli ekosistem gambut. Memang secara geografis, topografinya dia memang rata-rata hutan hujan dataran rendah, apalagi kayak di Kalimantan kayak gitu. Dan di Sumatera juga sebarannya rata-rata di daerah pesisir dekat laut. Oke, selamat datang di Greener Action. Yang dimana nih podcast ini membahas mengenai isu-isu lingkungan dan upaya untuk menjaga kelestarian alam. Pastinya menarik sekali bukan ya, Sobat Kema FEB. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu dari moderator pada kali ini. Kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu ekosistem lingkungan pada wilayah gambut. Nah, sebelum kita memulai pada pembahasan topik yang sangat menarik pada kali ini, kita perkenalan dulu pada narasumber yang sangat kece ini. Halo Kak Abil. Halo Wisnu, halo teman-teman FEB. Perkenalkan, aku Abil. Aku dari Pantau Gambut. Jadi Pantau Gambut adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu ekosistem gambut. Jadi kita bicara soal gimana sih kondisi ekosistem gambut hari ini dan langkah-langkah apa yang penting untuk diambil dalam rangka pelestarian ekosistem gambut di Indonesia. Gitu. Oke, sangat menarik sekali ya Sobat Kema FEB. Ini kita sekarang mengenai gambut. Dan selanjutnya ini kita lebih mengenali perkenalan dulu kali, introduce terhadap lahan gambut tersendiri. Karena kan kalau misalnya kita ini harus ada introduksi dulu kali Kak ya. Nah, sebelumnya Kak pengen tahu nih Kak, apa sih itu lahan gambut Kak biar Sobat Kema ini tahu nih. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman di sini ya di Jakarta pasti nggak familiar ya sama gambut karena emang di Jakarta mungkin bisa dibilang nggak ada ataupun kalaupun ada ya di daerah rawa-rawa yang sekarang juga konteksnya udah sangat minim gitu di Jakarta. Jadi sebenarnya lahan gambut itu dia itu adalah suatu ekosistem ya. Dia suatu ekosistem mungkin bisa dibilang jenis tanah kalau kita punya bisa gampang lah membayangkannya. Dia satu jenis ekosistem basah. Jadi dia biasanya ada di daerah yang ada cekungan airnya seperti rawa atau di antara dua sungai kayak gitu. Dan dia itu terbentuknya karena ada pelapukan material-material organik kayak daun, ranting, terus kayak jasad-jasad hewan kayak gitu yang udah membusuk. Tapi di ekosistem yang basah itu gitu, bukan di yang kering kayak pembentukan tanah gitu kan biasanya pelapukan batu. Nah kalau itu pelapukan kayak daunan gitu. Nah kenapa kemudian karakteristiknya unik? Karena pelapukan itu terjadi di ekosistem yang basah. Sedangkan kan kalau pelapukan di yang kering itu pelapukan yang sempurna ya, dengan ada kadar oksigen yang sesuai, yang tepat. Kalau di air atau di yang basah enggak seperti pelapukan di ekosistem yang kering kayak gitu. Nah akhirnya dia tuh terbentuknya butuh waktu sangat lama, kayak bisa ribuan tahun lah untuk sampai terbentuk tuh ekosistem gambut karena proses pelapukannya sangat amat lama gitu. Makanya karakteristiknya si ekosistem gambut ini dia berair, tanah itu berair ya kan. Terus abis itu dia tuh nggak yang kalau kita nginjek tanah kan keras ya. Iya. Kalau itu kayak gembur yang kayak jeblos gitu loh kakinya. Oh langsung bisa ke dalam gitu. Iya. Lo tau sekam nggak sih kalau buat tanaman gitu? Tahu. Nah itu kayak gitu tekstur si tanah gambutnya itu kayak gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih dan sebarannya memang kalau untuk di pulau-pulau seperti di Jawa itu sangat sedikit karena kita kan tanahnya vulkanik ya jadi mineral. Dia sebarannya luas di Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi dan Papua gitu. Kurang lebih gitu sih ekosistem gambut. Oke, berarti tadi persebarannya tuh di luar Jakarta tadi ya Kak ya? Rata-rata begitu. Rata-rata di luar Jakarta. Nah mungkin ini kan kayak FEB khususnya di Jakarta kan nih Kak. Ini pengen tahu aja sih Kak kayak apa sih perbedaannya? Soalnya kan kayak kalau tanah udah kena air tuh juga lembek juga kan. Jadi kayak oh ini tanah gambut nih. Ternyata bukan. Nah itu biar tahunya gimana sih Kak cara perbedaannya? Sebenarnya cara perbedaannya tuh kelihatan banget kalau kita yang biasa nginjek tanah mineral kayak di sini ketika kita nginjek ekosistem gambut itu beda banget kerasanya sebenarnya. Kayak tadi yang pertama udah aku sebutin, dia tuh sangat amat gembur gitu karena emang ranting-ranting aja. Jadi kayak tumpukan-tumpukan ranting yang terurai jadi kecil terus kamu injek gitu kan jadi ya jeblos ringan lah gitu.
masanya. Terus habis itu karakter yang paling utama kemampuan menyerap airnya. Emang kalau tanah mineral kan kalau ya air lembek gitu kan ya. Nah, karena dia kemampuan menyerap airnya itu kalau nggak salah nggak nyampe 100% gitu. Sedangkan si gambut ini lebih dari 100% kemampuan nyerap airnya kayak gitu. Jadi emang sangat amat lembab dengan kadar kelembapan kayaknya kalau aku nggak salah ya 80% ke atas lah gitu. Dan kandungan karbonnya tuh tinggi. Kandungan karbonnya tinggi. Cuman yang paling terkenal ya buat orang-orang, gambut itu nggak sesubur tanah mineral katanya. Karena kan kalau di sini banyak buat pertanian kan. Betul. Nah, kalau di sana tuh nggak bisa ditanami tanaman yang sama dengan di tanah mineral. Oke. Jadi kenapa sih Kak lebih nggak subur gitu kan? Karena orang kan pasti kayak ngiranya kalau tanah tuh banyak air, ya udah itu subur itu berarti kan. Terus kayak bawa tanah nih hujan, ya udah itu subur kan, kayak bisa ditumbuhin banyak tumbuhan. Nah ini kenapa sih bisa semakin dia lembab tuh semakin nggak subur Kak? Lebih karena sebenarnya satu, nggak semua tanaman tentunya bisa tahan dengan kadar air yang terlalu tinggi. Sama aja kan kayak kalau kita di sini bertani atau berkebun gitu, kalau lagi musim hujan terus banjir kan pasti busuk ya tanamannya karena airnya kebanyakan. Jadi itu karakteristik tanahnya tuh emang airnya udah banyak, bukan karena dia kehujanan atau apa. Jadi emang sebanyak itu. Makanya satu, tanamannya nggak tahan lama ditanam di ekosistem gambut. Beberapa tanaman di tanah mineral ya. Itu karena airnya terlalu banyak. Terus habis itu juga dia punya kadar keasaman yang tinggi. pH-nya 4. Jadi sangat asam lah tanahnya. Jadi nggak semua tanaman itu bisa tumbuh di ekosistem gambut, hanya tanaman-tanaman tertentu. Oke, mungkin lebih agak mau nanya dikit lagi kan nih, mention tadi kan ada sempat mention asam ya kayak itu. Mau tahu asamnya itu dari mana sih Kak? Oh sebenarnya kalau asamnya itu berkaitan erat ya sama proses pembentukannya dari pelapukan-pelapukan material organik itu gitu. Jadi itu berkontribusi terhadap kadar keasaman atau pH tanahnya juga kayak gitu. Oke, Sobat Kema FEB sangat menarik sekali ya terkait karakteristik dan perbedaan lahan gambut dengan lahan biasa yang kita temuin di sekitar kita. Nah mungkin selanjutnya nih Kak, biar Sobat Kema nggak bingung kali kayak. Kalau misalnya di lahan gambut itu bisa tumbuh apa aja sih Kak? Pohon-pohonnya? Menarik pertanyaannya. Jadi banyak yang bilang kalau sebenarnya ini tuh mungkin teman-teman nanti kalau kayak searching gitu di Google pasti banyak yang kayak artikel atau bahkan pemerintah sering ngomong bahwa ekosistem gambut tuh lahan tidur gitu, yang nggak bisa dimanfaatin apa-apa gitu. Tapi sebenarnya banyak banget potensinya. Jadi kayak misalnya ada jenis-jenis komoditas atau jenis-jenis tumbuhan yang bisa tumbuh, namanya itu paludikultur. Jadi paludikultur itu kumpulan atau daftar tumbuhan yang bisa tumbuh di ekosistem gambut karena mereka tahan air. Misalnya sagu yang di Papua, tahu. Itu tuh tanaman asli ekosistem gambut. Oh. Sagu tuh di Papua tumbuhnya di ekosistem gambut. Terus nanas, kayu putih, terus yang biasa lo tau sayuran-sayuran yang ada di hidroponik tuh, misalnya kayak kangkung. Oh iya tahu. Ya, karena kan di air kan dia bisa. Nah itu kayak sayur-sayuran seperti itu. Terus rotan yang biasa untuk kerajinan, purun tuh kayak semak-semaknya kelihatannya kalau orang pasti mikirnya tuh kayak gulma atau tanaman liar. Iya betul. Tapi sebenarnya dia bisa dimanfaatkan jadi bahan kerajinan kayak tas rotan gitu. Oh ya yang merambat itu ya, tahu. Terus ada kopi juga bisa ada di ekosistem gambut, tapi tentu karakteristik si kopinya bakal beda sama yang ditanam di tanah mineral, tapi kopi bisa ada di ekosistem gambut. Jadi sebenarnya potensi untuk pemanfaatan ekosistem gambut secara lestari itu besar banget gitu. Jadi dia bukan lahan tidur sebenarnya, cuman kita aja yang kurang kenal kan, tak kenal maka sayang gitu betul kan. Banget. Jadi Sobat Kema FEB harus lebih tahu banget nih tentang lahan gambut. Berarti harus ada sayang. Betul, harus sayang dulu. Kenal dulu deh, kenal dulu. Iya lagi kenalan. Bisa sayang. Berarti abis ini langsung sayang. Ya, amin gitu. Oke, mungkin tadi sempat mention juga ya tumbuh-tumbuhan ya kayak. Mungkin Sobat Kema FEB pengen tahu lebih dalam lagi sih Kak kayak ini kenapa sih tumbuhan-tumbuhan ini tuh kayak tahan gitu di lahan gambut yang dimana tuh kadar asamnya kan tinggi banget kan dibanding tanaman-tanaman yang lainnya lah. Jadi pengen tahu aja nih Kak, informasi lebih dalam lagi nih Kak. Berarti Wisnu udah tertarik banget kayaknya mau mulai menyayangi kayaknya. Iya betul. Pengen ngegali-gali. Tadi kan kita introduce-nya udah kayak
Enak banget nih. Ini tinggal diperdalam aja nih Kak. Mantap, boleh. Jadi kenapa tanaman-tanaman itu tahan di ekosistem gambut? Karena satu, mereka yang paling penting mereka punya ketahanan terhadap air dalam jumlah yang besar dan asam. Jadi memang secara morfologi atau secara bentuknya dan juga secara fungsi dan bagaimana mereka menyerap nutrisi itu bisa beradaptasi pada kondisi-kondisi ekstrim dalam tanda kutip di mana nutrisinya sedikit, nggak banyak unsur haranya lah si ekosistem gambut. Kemudian air banyak dan kadar keasaman. Jadi lebih kayak ke kemampuan si tumbuhannya aja untuk adaptasi karena mereka memang built in untuk ada di ekosistem yang kurang banyak nutrisi atau zat haranya. Oke, berarti sangat menarik banget ya Kema FEB ya. Tadi ada kenapa alasannya, terus habis itu tanaman apa aja nih. Nah, mungkin Kak, kalau saya ingin bertanya nih Kak, terkait tadi kan sempat mention itu ada beberapa wilayah ya Kak ya. Yeah. Itu emang wilayah tersebut tuh emang kaya akan lahan gambut atau emang cuman ya yang penting ada gitu di itu? Oke, jadi itu pertanyaan yang banyak ditanyain orang sih sebenarnya. Iya. Kayak kenapa sih kok gambut rata-rata ada di luar Jawa? Emang di Jawa nggak ada sama sekali? Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu. Sebenarnya di Jawa juga ada gitu. Bahkan ya mungkin di daerah-daerah sekitar Jakarta, mungkin di Jakarta sendiri ada. Cuma aku tidak tahu pasti tebalnya berapa, luasnya berapa gitu. Karena memang luasnya sangat sedikit dan tebalnya juga sangat tipis gitu si gambut itu. Karena kan syarat pembentukannya yang penting ada ekosistem basah aja kan, Iya, gitu. betul. Jadi harusnya nggak limited atau terbatas di pulau-pulau luar Jawa karena kan ekosistem basah di mana-mana misalnya kayak gitu. Walaupun nggak luas tentunya. Nah, alasan sebenarnya kenapa kemudian banyak ekosistem gambut di luar Pulau Jawa itu salah satunya berkaitan sama sebaran gunung berapi kita. Persebaran gunung berapi kita. Karena kan kita ring of fire nih. Betul. Tapi banyak banget gunung-gunung berapi yang ada di Pulau Jawa. Ya kan, sedangkan kayak di Kalimantan sama sekali nggak ada. Kalimantan sama sekali nggak ada, makanya nggak pernah gempa bumi. Iya betul. Terus di Sumatera ada tapi sangat nggak sebanyak di Jawa lah gitu. Iya betul. Ya kan, apalagi di Papua gitu, dia lowland rainforest rata-rata gitu. Hutan hujan, dataran rendah. Nah, kenapa ada hubungannya sama gunung berapi? Jadi kalau gunung berapi dia meletus vulkanik aktif, kan yang dihasilkan tuh kayak batu-batuan gitu kan, batu-batuan vulkanik. Yang mana tadi yang di awal kita udah sempat cerita, kalau batuan yang lapuk jadi lapuk. apa? Tanah apa? Di tanah Biasa, tanah mineral yang ada kita kan. Nah, konteksnya kalau di sana itu tidak ada gunung berapi, berarti kan tidak ada material vulkanik yang dikeluarkan kan, Betul. gitu. Dan itu yang kemudian menyebabkan selain daripada tidak ada material vulkanik, memang secara geografis, topografinya dia memang rata-rata hutan hujan dataran rendah, apalagi kayak di Kalimantan kayak gitu. Dan di Sumatera juga sebarannya rata-rata di daerah pesisir dekat laut. Oh, dekat laut Dia ya. rata-rata di daerah pesisir dekat laut, makanya itu yang kemudian kan tadi basah kan, Betul, daerah-daerah basah. rawa, terus di antara dua sungai, udah mau deket-deket nanti ke arah laut. Nah itu yang bikin kemudian sebarannya luas, jadi memang nggak ada pelapukan material vulkanik, maksudnya walaupun ada tidak banyak seperti di Jawa dan di Kalimantan apalagi gitu, dia dataran rendah. Dia di situ sebenarnya kalau di Kalimantan ada beberapa gambut pedalaman, jadi nggak semuanya di pesisir, ada yang agak ke dalam karena memang karakter Kalimantan tuh unik lah, dia punya banyak ekosistem basah gitu. Waduh, sahabat Kema FEB ini sangat menarik sekali ya, kayak ternyata tuh ada karakteristik lainnya nih terkait lahan gambut persebarannya itu sepinya gunung berapi. Nah kalau di Jawa kan karena ramainya gunung berapi jadi kayak kurang gitu kan, makanya kenapa kita kayak sedikit gitu melihat tanah gambut, lebih ke tanah biasa yang biasa kita lihat di sekitar kita itu sendiri. Nah mungkin selanjutnya nih Kak, kenapa sih Kak lahan gambut tuh penting Kak bagi masyarakat Kak? Tadi kan kita sempat mention ya perkenalan, terus pasti ujungnya kenapa sih penting? Mungkin ini juga menjawab rasa penasaran kenapa tiba-tiba Greener Action milih topik ekosistem gambut. Kenapa ya tuh kan? Kak? Karena fun fact, ekosistem gambut itu punya kemampuan menyimpan karbon 2 kali lebih besar daripada hutan hujan tanah mineral. Jadi dia itu tempat penyimpanan karbon terbesar di dunia salah satunya. Maksudnya dengan kemampuan seperti itu over beyond rainforest, beyond hutan hujan tanah mineral. Jadi 2 times lebih besar, 2 kali lebih besar daripada
ekosistem hutan hujan biasa yang kita selalu Iya. bilang kan kayak hutan adalah paru-paru dunia. Betul. Dia menyerap karbon, dia menyerap karbon. Nah, si gambut ini nggak cuma menyerap, sebenarnya dia menyimpan juga gitu. Jadi karbon dia kayak satu brankas Iya. yang isinya karbon dioksida. Bayangin kalau itu rusak, ada berapa banyak karbon dioksida yang kita lepasin ke atmosfer. Oh iya, jadi nanti jadinya bakal lebih panas lagi ya kayak. Sekarang kan kita lagi krisis iklim kan. Betul. Ozon udah bolong. Kalau bayangin kalau ini nih brankas ini bocor, keluar semua tuh karbonnya, walaupun kita nggak bisa ngeliat pakai mata kan. Iya. Tapi rasanya yang kita alamin sekarang, pergantian cuaca yang nggak menentu, terus habis itu ya bencana ada di mana-mana, kebakaran hutan, Betul. banyak lah pokoknya. Ini jadi kita irit-irit Irit-irit banget ini. lah. Biar makin penasaran peserta Betul. kayak gitu. Berarti ini peserta nih Kemah FEB ada yang tertarik nggak nih nyimpen lahan gambut? Nyimpen aja dulu. Gimana? Iya, nyimpen aja dulu. Nanti nyimpen nanamnya dulu. nanti. Ya. Oke. Subtema pada kali ini cukup segitu aja ya, teman-teman. Kita introduce aja dulu. Karena kalau misalnya kita langsung lebih dalam lagi, kayak nanti pada pusing nih, sobat Kemah FEB. Mungkin ini introduce dulu aja biar sobat Kemah FEB lebih ngerti lagi lah. Apa sih itu lahan gambut dan kenapa pentingnya? Jadi kita udah dibahas. Nah, mungkin segitu aja dari kita. Terima kasih atas pengetahuannya ya, Kak ya. Oke. Karena itu tadi sangat berguna banget, Kak. Iya, terus Benar. kalau teman-teman penasaran bisa cek website pantaugambut.id. Di situ ada grafik proses pembentukan gambut. Grafik. Keren kan? Berarti harus keren lah. Udah ada grafik itu udah harus keren berarti, Kak. Iya, tentu. Berarti itu emang udah dipedulikan banget sama pemerintah ya, Kak ya. Ya, itu kita bahas di topik berikutnya. Oke, penasaran kan sobat Kemah FEB? Jadi tunggu aja di episode selanjutnya. Kita dari ini Kita dari mana nih? dari lahan gambut. Lahan gambut. Oke. Greener Action. From gambut, from peatlands. Betul. Mengundurkan diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.